Oh, jadi satu peran yang Om Rey hindari adalah kalau jadi banci ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Aku jadi menonton diriku aneh gitu. Tapi pernah? Nggak pernah. Pernah pakai apa namanya? Wig. Mau Dedi, tapi pura-pura banci lain kan. Jadi pura-pura jadi banci, menyamar jadi banci itu iya, pernah ya Om? Iya. Hai sahabat Marcella, hari ini MZ Talks kehadiran aktor senior yang juga merupakan mentor saya, dan beliau juga adalah bersama saya di Wakil Ketua Umum Parvi. Dedikasinya dalam dunia keaktoran ini luar biasa, konsistensinya luar biasa. Beliau adalah Om Rey Sahetapi. Gimana Om, kita panggil Om nggak apa-apa ya? Om Rey. Jadi Om Rey ini kenapa aku panggil Om Rey? Karena awal aku mengenal beliau tuh dari mamaku. Makanya aku panggilnya tetap Om Rey ya kan. Kalau dibilang kok Om Rey dipanggil Om, kalau Eros dipanggil Mas Eros. Masalahnya Mas Eros aku nggak kenal dari mama. Kalau Om Rey aku kenalnya pertama dari mama. Jadi aku panggilnya Om Rey. Om Rey apa kabar? Sehat Om? Baik. Kesibukan di masa pandemi ini seperti apa? Banyak membaca. Lebih banyak baca ya Om? Dan ngarang. Artinya mengungkapkan peristiwa-peristiwa apa saja sih yang aku alami selama dari kecil dan gede. Dan itu baru disempat dilakukan di masa pandemi. Iya, waktu itu main film terus. Syuting terus ya? Syuting terus. Iya, jadi Om Rey ini luar biasa sekali di usianya yang sekarang sudah mencapai 64 tahun. 63. Syuting 60 ya. Om Rey ini luar biasa ya. Di usianya yang sudah mencapai 63 ya Om ya. Tapi konsistensinya, terus syuting filmnya kayak syuting stripping. Kalau orang stripping sinetron, Om Rey stripping film. Ya, stripping film dan lebar. Nah Om Rey, awal tahun ini kan Marvel Studio ya, itu merilis box set film-film Marvel Cinematic Universe. Salah satunya judulnya Infinity Saga. Yang kabarnya di sana itu juga ada beberapa adegan yang dihapus, tapi di sini tayang full version ya. Termasuk salah satu adegan Om Rey di scene Civil War ya. Tanggapannya itu gimana Om? Karena kan sebagian orang juga ada yang bilang Om Rey bohong nggak sih gitu kan. Tapi kan ternyata benar, kalau aku kan tahu sekali itu benar. Bahkan kita pernah ke Amerika sama-sama ya Om waktu itu. Nah, itu gimana Om ceritanya? Buat aku itu gini, itu urusan mereka sih. Iya. Urusan aku itu persoalan acting yang mereka inginkan. Jadi aku nggak ada persoalan sama itu. Oke, nah itu kan sutradara Jeruso bilang kalau pertimbangan scene Om Rey itu di-delete karena actingnya Om Rey itu lebih kuat dari pemeran antagonis utamanya. Ya, itu gimana Om ceritanya? Itu kan aku bisa bayangin mereka lebih, bukan acting yang lebih penting, tapi struktur cerita itu loh. Apa namanya? Dramaturginya ya? Dramaturginya. Ya, di dalam editing. Memang sering terjadi sih itu tapi. Film atau drama itu, dramaturgi itu paling diutamakan. Iya. Supaya penonton tidak hilang jejak. Iya. Yang apa yang mau diberikan film itu. Om Rey masih ingat nggak dialognya seperti apa? Aduh, kalau dialog aku udah lupa. Adegannya? Adegannya masih ingat, aku ngecek siapa yang mau beli barang-barang dari Syria kalau nggak salah, barang-barang tua senjata gitu, yang ada di Indonesia gitu. Makanya juga di situ tidak ada Monas. Dalam rencana mereka itu ada Monas. Gitu. Oh sempat rencananya ada Monas ya? Berarti keren banget tuh. Berarti kalau toko kantor-kantor yang ada di situ dong. Iya. Kantor apa di situ kan? Orang nggak tahu. Habis itu ya udahlah itu urusan mereka sih ya. Nah itu pertama ceritanya gimana Om bisa sampai akhirnya mendapatkan tawaran dari Marvel, dan juga mungkin pasti banyak yang ingin tahu juga, yang mungkin belum tahu bagaimana sih perbedaan pengalaman syuting dengan produksi Hollywood. Waktu itu aku main film The Raid ya. Kemudian The Raid itu mendapatkan perhatian yang luar biasa. Sehingga ada sutradara di Amerika
Dia putar di Red itu di rumahnya itu ada bioskop juga. Kayak home theater gitu ya. Kemudian dia undang beberapa orang. Beberapa itu tertarik sama main itu. Oh, di situ kemudian awal mereka ngotot, ini harus main di Captain Marvel. America. Iya. Aku sendiri nggak tahu Marvel itu apa. Katanya waktu pas ditawarin pertama Omre sempet tolak ya karena nggak tahu Marvel apa sih apa gitu. Sih Marvel ini makeup atau apa ya? Atau minyak wangi cap Marvel. Terus Omre tahu Marvel itu siapa dari mana? Kan Omre pertama tolak dulu kan karena nggak tahu di Marvel siapa gitu. Kalau nggak salah Omre waktu itu sempet cerita nggak bisa gitu karena saya lagi syuting film Indonesia gitu. Anaknya istri saya dulu. Oh. Dia bilang Marvel ikut dong karena Marvel itu hebat karena aku udah tolak. Kalau gitu bagaimana hubungin lagi gitu. Oke. Karena Marvel katanya hebat gitu. Jadi aku pikir oke lah kalau gitu. Setelah tahu dari anaknya Omre ya bahwa ternyata Marvel itu harus diambil, terus Omre langsung menghubungi lagi dan mengatakan bersedia. Oke. Terus rasanya Om yang paling terasa signifikan atau berbeda syuting Hollywood production sama di Indonesia dan juga mungkin atmosfer dunia perfilmannya ya, dunia perfilmannya. Seperti nomor 1 itu aktor. Aktor tuh raja ya, seperti raja. Sampai ini bilang sama aku, di sini saya bilang kok aktor di ini sekali kenalan di toko aja itu, lagi seperti kesetanan orang. Oh ya? Padahal aku belum main tuh. Di sana? Di sana. Padahal mereka juga nggak tahu Omre. Dia tahu Marvel. Aku juga pikir hebat sekali nih Marvel ini. Bukan main di Marvel itu. Karena mereka tuh setiap Marvel buka cerita, itu mereka pengen tahu kan. Mereka menunggu soalnya. Jadi aku bilang luar biasa. Dan kita itu juga dijaga betul sebagai aktor di sana. Gitu. Pertama kali ketemu semua ditata betul dan bebas gitu. Jadi diperlakukan betul-betul ini ya Om, apresiasinya luar biasa. Aku tuh heran hebat sekali ya aktor ini, pantas. Posisinya ditempatkan sangat penting. Gak boleh, aku sedikit waktunya baru jam 5 sore itu sudah ditanya. Karena harus break jam berapa, jam 6. Jadi dipastikan istirahatnya cukup, tempat menunggunya nyaman, ya itu mungkin karena juga kalau kita lelah, diambil, betul. Ekspresinya jelek betul. Dan film itu bukan naik malah turun. Iya. Untuk apa ngambil turun, merugikan. Iya. Jadi sebetulnya kondisi-kondisi itu tuh kadang kalau di sini tuh sensitivitasnya masih kayak wah harus dibedain kesannya karena aktor karena bukan karena aktor harus dibedakan Om, tapi karena memang performanya dia kan di depan layar, artinya harus dijaga betul kan stamina, moodnya, dijaga betul. Kalau kita di sini syuting bisa sampai nonstop kan, kerja pagi sampai pagi, sometimes kadang-kadang mungkin ya sebagian ya tempat istirahatnya gitu. Jadi masuk akal mereka itu begitu. Bagus ya. Jadi dengan juga model acting yang sudah diasah, tapi secara environment, terus juga kenyamanan mereka, terus kondisi mereka tuh betul-betul diperhatikan ya Om, supaya mereka prima dalam berakting ya, rasanya seperti itu ya. Yang mudah-mudahan kita bisa dijemput sama mobil yang ngantar mobil itu, ibu-ibu orang tua-tua gitu. Oh iya, tapi laki-laki kan? Perempuan. Ibu-ibu, nenek-nenek. Ibu-ibu tak Oh iya, yang jemput nenek, perempuan, jadi nenek-nenek yang setirin Omre. Tapi bagaimana semangatnya memberikan besar hati, bayangkan supir aja bisa dialog enak sama kita. And it's a woman, ibu tua gitu nyetirin jemput Om, lucu banget. Hebat sekali. Om pertama kali ketemu dengan Sarafin, seperti apa? Pertama itu dia minta aku masuk. Iya. Dia mau bicara di tempat dia atau mau bicara sendiri di luar gitu. Aku bilang di luar aja gitu. Akhirnya dia ngobrol. Dia tentulah senang. Orang bilang dari negara mana sih ini aku? Karena paling jauh soalnya. Dan jadi Omre kehadiran di sana juga memperkenalkan lebih dalam tentang Indonesia ya Om. Iya, aku bilang gitu. Kalau soal pengalamanku aku cerita bahwa aku udah main naskah-naskahnya yang di Eropa, Henrik Ibsen, Karl Worthy, macam-macam gitu kan. Kemudian di tim. Jadi membuat mereka itu
oke lah, gitu loh. Secara ininya, Wawasannya dari ya, teater, experience-nya. karena buat mereka itu ruang itu penting soalnya, punya pengalaman gitu kan. Iya. Ada rencana lain nggak Om setelah Civil War mungkin sama mereka the next? Ada si adiknya, dia kan ada 2 orang tuh, kakak adik. Adiknya tuh pingin aku tuh nanti setelah ini, dia bilang akan main, kita main lagi ya gini-gini. Soalnya ada toko yang kami harus mainkan gitu loh. Oke, tapi sampai sekarang juga enggak. Mungkin karena pandemi Om. Bisa jadi. Ya, going down. Nah, ini gimana menurut Om Rey juga terkait dengan perfilman kita Om? Perfilman kita di masa pandemi ya. Dan aku sekarang melihat juga dari hubungan dengan festival kan. Ya. Gitu. Ada beberapa film di festival kita ini buat aku itu kita. Artinya dia menggarap ruang-ruang yang selama ini kita kurang garap. Maksudnya Om Rey, kalau kita bicara perfilman Indonesia dikaitkan dengan festival-festival film yang ada di Indonesia sekarang atau sebelumnya? Sebelumnya ini lebih bagus. Oh, film-film Indonesia yang ada sebelum tahun ini itu lebih bagus? Pokoknya di dalam pandemi ini, aku lihat film kita lebih berani mengungkapkan gagasan-gagasan. Oh, di masa pandemi justru film lebih ekspresif, film kita. Apa kita harus padahal kan kita syuting kan harus ada ancaman. Harus ada ancaman. Kadang orang ketika terdesak tuh kadang-kadang kreativitas lebih muncul. Bagus loh. Aku tadinya. Tapi kan film baru sedikit Om yang syuting di masa pandemi ini. Sedikit aja udah banyak yang unik-unik filmnya. Kita kan sempat berhenti sejenak Om beberapa bulan awal pandemi kan syuting film totally break, kita semua kayak semi lockdown. Film tapi tidak boleh itu syuting. Sebelumnya. Nah aku pikir mungkin pandemi ini awal film kita agak unik. Saya lebih suka bilang unik kali. Artinya sudah berani menerobos ruang-ruang yang biasanya itu aja. Kota, keluarga, tapi sekarang ini udah masuk ke kampung, masuk ke ruang. Oh justru karena mungkin pandemi tidak boleh kan PSBB di Jakarta syuting, akhirnya kan mereka harus memilih ke luar kota, memilih daerah-daerah yang mungkin sebagian ada jauh dari COVID. Tapi justru itu menjadi kekayaan ya Om. Orang kan pengen lihat. Tapi film-film festival Indonesia yang terakhir ini kan kita sama-sama menjurikan ya, ikut memilih film-film yang ada di dalam ajang Festival Film Indonesia. Itu kan sebagian besar, itu kan film-film memang sudah dari tahun lalu, sebelum pandemi. Saya nggak tahu ada suatu gerakan untuk membuat film kita itu lebih berani, unik ya aku bilang itu. Tokoh-tokohnya nggak tokoh utama gitu. Jadi nggak mainstream yang gitu aja gitu ya gayanya. Sekarang ada lebih banyak konsep-konsep baru. Ada konsep-konsep baru lah kalau bilang gitu. Iya itu sih. Sekarang kita memang warna-warna film kita lebih, kan kamu menurutku lebih berwarna. Papua waktu itu kan? Denias. Iya. Itu. Tapi itu aku main aja sih jadi guru kan di sana. Waktu itu saya protes sama saudaranya. Denias. Om Rey protes di Papua. Kenapa sih orang dipotong tidak ditunjukin? Anak kecil kok. Sunat itu. Tunjukin aja, bebas aja di sana. Kita itu ketidakbebasan membuat kita mundur sebenarnya. Iya. Karena kita ini kan negara di antara 2 benua, 2 samudra, di tengah garis keseimbangan bumi khatulistiwa. Ini negara khusus sebenarnya untuk bumi menurutku. Tapi sementara Om, kita masih ada lembaga sensor film. Nggak apa-apa kalau banyak kok. Memang nggak apa-apa. Artinya ada beberapa adegan yang nggak bisa. Kalau menurut mereka nggak bisa tayang, ya nggak bisa ditayangkan. Ya loh. Tapi kan asli film itu tetap ada. Film asli nanti dia putar lagi kapan kan masih bisa. Gitu loh. Yang kalau negara itu negara apa sih? Mengatur sebenarnya. Kalau aturannya nggak benar, orangnya rusak, kan gitu. Ya kalau dia rusak, bagaimana bisa menghasilkan sesuatu yang baik untuk ke depan? Kalau menurut Om Rey, perbedaan Om Rey ini kan pengalaman sudah sepak terjang Om Rey di dalam dunia perfilman itu sudah 40 tahun. Ada ya Om ya, 40 tahun. Dengan film
yang Om Ray sudah terlibat itu ada 90 film ya Om. Itu kan jam terbang dan pengalaman yang nilainya menurut aku luar biasa sekali gitu. Dan bahasa kerennya apa? Capek deh. Capek deh gitu kan. Capek kayak kita bilang strip, capek deh. Nah itu apa sih Om yang membuat, menurut Om Ray, yang bisa membuat Om Ray bertahan segitu lama? Kreativitas. Soalnya aku baca naskah itu, ada kadang-kadang aku langsung coret. Ini kok begini sih, begini kok nyontek itu. Tapi kalau ketemu orangnya kadang-kadang kita jalanin juga, gitu. Kita itu kurang discuss antara pemain. Pemain kan yang memainkan. Nah kalau memainkan nggak bisa ya bagaimana? Aku berusaha dari teater sih, karena aku juga basicnya di teater, sudah terbiasa menggumuli naskah itu. Sehingga mungkin itu yang membuat sutradara senang. Jadi Om Ray itu selalu ada masukan ya dari setiap naskah, terus improvisasi, jadi tidak sekedar terima dialog dan dibacakan gitu ya, dan didialogkan begitu saja, tapi Om Ray coba menghidupkan. Karena milik kita bersama kan. Ya aku pernah dengar soalnya Om Ray itu ya, dan ini juga mungkin nggak, maksudnya tidak semua aktor juga punya kenyamanan seperti itu ya, karena kan ada orang yang bekerja berdasarkan skrip gitu, tapi kalau Om Ray kan kayak ngatur bukan cuma dialog Om Ray aja kan, dialog teman, dialog lawan itu Om Ray, kamu gini, nah itu juga orangnya harus cocok sama-sama punya, merasa melihat bahwa itu jadi kepentingan bersama kan Om, karena kalau enggak kan kadang-kadang itu juga sensitif tuh, somehow. Iya sih, memang kan? Aku banyak yang tegur soal gitu, tapi itu spontan di lapangan terjadi. Dan orang itu setuju bahkan ada yang. Dan sebenarnya itu kan lebih asik justru kayak gitu. Karena biar jadi milik bareng-bareng. Kamu bayangkan gitu, menulis itu, tokoh-tokoh yang beda-beda. Terus kita akui tokoh itu, mana mungkin dia bisa begitu. Apalagi baru umur 28 tahun, 30, menghayalkan kayak gitu. Agak susah. Gitu. Kita harus isi. Gitu. Jadi ya isinya maksudnya Om Ray nggak main sendiri ya, Om Ray juga bantu isi lawan main kan, sebenarnya maksudnya itu kan Om. Harus begitu kalau menurutku. Nah Om Ray dengan pengalaman Om Ray 40 tahun di dalam dunia keaktoran Om, itu sekarang kan Om Ray juga banyak ketemu dengan yang muda-muda. Itu apa sih Om bedanya menurut Om Ray aktor maksudnya aktor senior ya, atau aktor yang sudah lama gitu seperti Om Ray dengan aktor-aktor yang muncul sekarang baru juga? Apa perbedaan perfilman kita di masa dahulu dan sekarang? Kalau aktor yang sekarang ini, mereka itu kaya terhadap dunia acting yang mereka temukan atau dapat dari film-film lain. Jadi karena banyak referensi? Referensinya. Bisa saja itu bisa bahaya karena jadi contek, menyontek, mengikuti. Kreativitasnya bukan dari dia kerjakan, bukan dari kehidupan masyarakat lingkungan ini, tapi masyarakat lain. Gitu loh. Itu yang bahayanya. Dan ini harus dihapus. Mereka harus pakai masyarakat kita, gitu loh. Kultur pendekatannya dan lain gitu, sebagainya. Memandang apa segala macam ya. Itu sih. Dan tapi aku ngelihat sendiri. Bagus, cuma tidak unik. Gimana sih kalau acting itu kan ada yang lurus-lurus. Aku sering juga dapat ruang seperti itu. Sutradaranya. Mungkin itu karena peran yang didapat, Om? Bukan karena peran. Kalau peran itu kita bisa membayangkan kan peran. Kita punya gaul juga banyak. Tapi karena kebiasaan kita mendapatkan. Ada lagi film yang ingin cepat-cepat jadi. Iya kan? Jadi ini udah gitu. Cepat gitu ya, padahal sebenarnya belum sampai maksimal. Kayak gitu. Ya, jadi proses pencarian itu kadang-kadang kita kehilangan karena waktu syuting yang buru-buru ya. Tapi ini ada padahal sekarang kan sudah beralih ke dalam digital Om. Kalau dulu kan syuting film take karena masih pakai can film, itu kan ada hitungannya semua kan ketika harus ulang adegan. Kalau sekarang kan dengan digital sebenarnya itu menjadi ada efisiensi dalam hal peralihan kan dari can film ke digital. Mengembangkan pikiran. Jadi sebenarnya ngulang-ngulang harusnya nggak terlalu jadi masalah lagi. Tidak seperti dulu untuk mengulang.
Tapi yang Kalau diulang belum tuh oke. apa? Ini persoalannya kan di situ. Iya. Apa sih yang diulang itu? Hmm. Itu. Atau melebihi. Ya kayak tadi Om Rey bilang belum oke, cepet-cepet aja selesai oke gitu. Sebenarnya kan bisa dua, latihan awal, ya kan, sebelum skenario masih. Iya. Itu. Dari situ sebenarnya sudah ketemu ruang-ruang kehidupan yang kita mau mainkan gitu. Baru latihan, baru masuk ke syuting. Nah syuting itu juga kalau sutradaranya punya pemikiran yang lebih kuat lagi, tokoh yang dia mau sampaikan, dia bisa. Tapi kalau sutradaranya nggak kuat, oke aja dia. Nah, Om Rey selain dalam dunia film ya saat ini, Om Rey juga aktif kan dalam Teater 7. Ya, Om Rey membuat sebuah komunitas teater 7 yang memang dikhususkan untuk penyandang tuli ya Om ya. Aku pernah hadir waktu itu satu kali melihatnya ada satu pertunjukan yang Om Rey sutradarai dan aku amazed banget melihat acting teman-teman nih dari Teater 7 itu, wah keren, ternyata disangka-sangka gitu. Aku itu it's beyond my expectation gitu, jujur aja. Nah itu ada rencana apa lagi dengan Teater 7 dan apa yang menginspired Om Rey? Yang kalau aku tahu kan dari Giska ya. Giska sama Panji Surya. Ya. Saya bilang bahwa ini tuh buat kalian, buat Panji. Jadi ayah nggak pegang terus nih, gitu. Karena kau lebih pantas karena kau memahami ruang dalam dari tuli itu, gitu kan. Akhirnya dia setuju. Jadi dia nanti dari Amerika pulang dia mau olah. Mau olah lagi ya. Mau olah. Challenge-nya apa Om? Tantangannya? Tantangannya itu di dalam bermain. Aku sendiri nggak tulis soalnya. Iya. Terus Om Rey harus mendirect orang-orang. Aku nggak peduli. Penyandang tuli itu gimana tuh Om proses? Aku kasih contoh. Terus minta Nia juga bantu ya. Menerjemahkan apa yang aku mau gitu. Jadi mereka belajar dari situ. Nah kadang-kadang aku kan hilang percaya juga. Aduh, apa bisa? Tapi begitu aku lihat mereka main, dan wah ini bisa. Terus aku tajamin. Aku melihat karena justru karena justru mereka tuli ya, maksudnya mereka ada mungkin pikiran lain nggak ada masuk. Ya maksudnya ya ada itu ya, artinya ada sensitivitas yang lebih tinggi sih menurutku, ruang-ruang yang kita mungkin ini nggak ke situ, nggak sampai situ gitu loh. Jadi aku melihat dari gestur, ekspresi wajah, gestur gitu semuanya tuh kayak lebih ekspresif ya aku melihatnya gitu. Iya, karena kita terlalu sering lihat orang-orang yang mendengar acting kan. Dan kita kalau kan mereka itu tulus, bersih gitu. Iya, kayaknya bersih itu ya, lebih tulus, lebih jujur, dan mungkin tidak ada terlalu kekhawatiran seperti kita kan komentar penonton kita dengar kan gitu. Kayaknya kalau penonton tepuk tangan kita lebih bagaimana kan, ada tuh kan kayak gitu secara psikologi. Ya kalau mereka kan nggak ada pikirannya tuh, jadi terus main lepas aja gitu. Dan itu aku bisa merasakan dari sisi itu. Kemarin anakku yang di Amerika itu ngirim foto, mereka dapat ajaran dari siapa tuh, apa yang menang novel dulu, menang siapa? Menang apa? Acting di Amerika. Marlee Matlin. Oh. Dia ngobrol sama. Oh, dia dapat, maksudnya dia kontak atau dapat coaching klinik? Dapat itu karena dia main teater di sana 4 jam. Wow. Pentasnya. Non-stop 4 jam? Non-stop 4 jam. Luar biasa. Terus ada dari Marlee Matlin itu ini datang. Surya. Itu Om di sana dan di sini di Indonesia, perbedaannya bagaimana Om komunitas penyandang tulinya dalam dunia seni atau dunia teater pertunjukan? Pada dasarnya kan manusia itu sangat dihormati, apakah dia tuli atau bukan. Jadi kalau si tuli itu apa namanya? Ada komunitas ada khusus mau, juga seperti mereka di sini? senang.
Kalau kita kan agak sulit. Dulu di negara ini dianggap tuli itu apa namanya? Pemahaman tentang tuli itu belum kuat gitu. Aku suka bilang bahwa orang tuli inilah yang bukan yang pembunuh paling besar itu orang mendengar. Iya. Kalau kita lihat perang dunia kemana-mana kita pelajari, semua orang-orang mendengar tuh. Iya. Apa itu Hitler, apa itu Gorbachev, apa yang zaman dulu Lenin, apa semua, ya kan? Mereka bukan pembunuh. Kenapa kita tidak simpati sama mereka? Jadi banyak dari mereka justru orang-orang baik gitu ya Om. Kenapa nggak mereka dipercaya jadi pemimpin? Iya. Supaya tidak ada pembunuhan. Iya. Nah, mungkin masyarakat juga ada yang belum 100% memahami bedanya tuli dan tunarungu. Tuli itu bahasa dari orang tuli, tidak mendengar dia. Iya. Tapi kalau tunarungu itu ada sakitnya. Mereka menganggap kami itu nggak sakit. Iya. Tuhan kasih kita tuli, bukan arti Tuhan kasih sakit kita, enggak. Iya. Ngerti ya? Iya. Jadi ada anak-anakku dan teman-temannya itu ngotot tuli aja. Iya. Nah makanya teater 7 ini aku gunakan itu. Harus berani mengatakan tuli. Karena bahasa tuli mungkin beberapa orang atau perempuan merasa nggak sopan, enakan bahasa tunarungu. Apalagi bahasa lain? Tunarungu sama tuli sih Om. Hah? Enggak, bahasanya itu kan lebih bagus daripada tuli. Iya. Biasanya tuli itu dipakai untuk maki, untuk apa ya kan. Kalau tunarungu loh, orang nggak sakit hati. Iya, seperti lebih sopan ya, lebih halus. Itunya. Tapi Om Rey justru penyandang tuli, Om Rey. Tuli aja, kenapa harus malu? Dia harus bikin kecerdasan apa yang aku cari ini di tuli. Apa yang mereka bisa kasih sama orang mendengar supaya bumi ini lebih indah. Iya. Ya. Aku buka, coba di mana orang tuli itu nggak malu. Ya mereka memang lebih spontan gitu. Iya, lebih jujur. Jujur lah itu. Sementara kita kayak kita harus jujur ya kan. Kita harus mengharus-haruskan diri kita dulu, memotivasi diri kita untuk. Nah, orang-orang kayak orang-orang dengar ini kan kalau pidato tuh kita harus jujur tuh hebat. Nah, orang sana tapi begitu ketemu orang tuli, dia tidak bilang hebat orang tuli itu. Padahal dia yang jujur. Padahal mereka banyak yang lebih jujur ya. Kan aneh gitu loh. Jadi memang hidup ini. Aku pernah lo meranin jadi itu Om dulu. Di? Ada serial di Astro TV. Kalau di Amerika. Kalau di Amerika. Jadi aku lumayan belajar tuh bahasa isyarat. Di Amerika. Baca huruf braille. Nggak boleh gitu. Orang nggak boleh diprotes kamu. Maksudnya ketika kita memerankan itu harus orang bisa betulan apa ya? Tulis saya yang tulis beneran, dia bilang gitu. Iya. Sebenarnya harusnya begitu ya. Cuma dulu tuh rasanya belum populer tuh, orang belum banyak berani, takutnya jadi kendala kan berkomunikasi. Padahal kan sekarang sudah banyak. Dulu banyak yang protes. Orang dengar aja susah, gimana orang tuli? Iya, mereka bisa main teater, bukan berarti mereka tidak bisa main film, bukan berarti mereka tidak bisa main sinetron, dan sekarang kan udah banyak kan yang mengerti bahasa isyarat yang bisa jadi jembatan kan untuk sebetulnya komunikasi gitu. Nah Om, sekarang di masa pandemi, apa hambatan apa yang Om Rey rasakan, dan juga waktu dengan cucu nih, Om Rey kayaknya kan juga lagi, kalau aku lihat seneng-senengnya hiburannya cucu, itu terhambat nggak? Masalah penyakit aja, iya. Hambatannya itu. Karena aku mau ketemu cucuku, takut. Papanya bilang enggak, jangan. Wah, kan aneh kan? Kalau aduh gimana nih? Sebetulnya kadang-kadang orang tua tuh suka sensitif ya Om Rey. Kayak mamaku juga begitu. Tapi sebetulnya kita itu bukan hanya menjaga anak kita, tapi justru kita menjaga orang tua kita. Gitu, karena yang rentan itu kan anak dulu lah pasti. 50 ke atas kan Om justru. Swab dulu nggak Om kalau mau ketemu cucu? Iya dong. Swab dulu? Iya. Swab PCR? Swab PCR? Apa baru-baru ini? Sakit nggak Om? Enggak, geli-geli anjing gitu.
Aku ada yang geli-geli itu gimana ya, rasanya gak bisa kebayang tuh. Geli-geli aja. Di otak kadang-kadang. Tapi kan cuma sebentar. Tapi tetap masih ketemu kan Om, cucu tetap masih bisa ketemu, ya. Tapi yang kedua itu kan. Itu obat ya Om ya, kalau udah di usia sekarang mungkin salah satu obat mujarab. Main sama cucu padahal kan? dia kan coba, oh ya, itu sih bukan obat, itu roh itu. Iya. Roh yang kita, apa yang diberikan Tuhan kepada kita kembangkan kan. Iya. Anak terus ke cucu. Om deh kabarnya punya cucu ketiga di masa pandemi ini. Iya. Seneng. Terus mencari nama itu kan paling repot tuh. Dan seneng tuh proses-proses menemukan mencari nama. Aduh. Apalagi Omre nih, punya kakek kayak Omre. Pasti aku bilang sama mereka, cari nama makin seru tuh, harus ada arti ini dan itu nggak Om? Tapi itu nggak ada raja. Jadi supaya dia komplit ada raja. Itu nama yang itu nama bapak siapa namanya Om? Cucu yang terakhir ini? Aku suka panggil Raja aja. Oh Raja. Tapi papanya panggil Radifasya. Papanya pingin tuh ada R. Oke. Kayak Omre R. Oke. Tapi aku bilang ya kalau ada R Raja. Ya. Rara. Jangan dong mau jadi Rara. Roro. Omre dengan ya eksistensi Omre yang sudah sekian lama, apa sih Omre, harapan Omre untuk ya Indonesia, juga lebih spesifik terhadap dunia keaktoran dan perfilman tanah air kita? Aku itu berharap bangsa ini, bukan cuma negara, bangsa. Di atasnya negara. Ya. Dikembangkan secara jelas dan benar. Satu contoh saja ya. Di tembok negara kita itu, pemimpin-pemimpin itu ada nama Nusantara. Ya. Waktu itu saya tanya artinya, banyak nggak ngerti. Terus nama ini tidak masuk di dalam kategori yang besar di dalam bangsa ini. Itu bangsa loh. Nusantara, Katulistiwa. Mengolah bangsa itu penting. Pemikiran-pemikiran bangsa. Itu tidak ada dialog. Makanya perlu itu yang kan dihapus sama pemerintah itu tentang apa namanya itu, cerdas tangkas itu, yang biasanya cerdas cermat apa itu perlu loh, supaya masyarakat itu tahu betul dia itu hidup di mana, di negara apa. Ya. Iya sih, jadi sebetulnya kalau Omre itu lebih senang ketika banyak ruang-ruang dialog ya Om ya. Iya. Khususnya soal persoalan mungkin ya tidak hanya dunia seni tapi hubungan, karena kayaknya Omre juga punya pandangan peran aktor di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini juga penting sekali kan Om. Nah itu yang mungkin bisa di-share. Kalau itu kan nanti masuk ke ucapan. Ya. Kalau ucapan kita nggak enak tuh orang nggak nyampe. Kalau kita ngerti enak. Ya. Biar berbisik juga orang senang. Iya. Bisikannya maut nih. Jadi maksudnya Omre mau mengatakan bahwa latihan keaktoran itu untuk khususnya para pejabat publik kita tuh penting ya Om? Iya dong. Karena mereka kan yang justru sering bicara kan kepada masyarakat ya. Dan aktor itu kan juga sebetulnya punya peran untuk diplomasi budaya bangsa ini ya. Betul. Jadi sebetulnya memang ya langkah baiknya tidak hanya pinter acting tapi juga harus cakap berbicara, maksud Om gitu ya, banyak dialog, banyak latihan untuk seperti itu ya Om. Supaya gagasan-gagasan yang memang milik kita nggak ada di dunia lain itu dipahami. Ingat waktu kita di Amerika. Iya, soalnya aku ingat tuh cerita kita kebetulan sempat ini ya ke Amerika. Waktu itu kita ada pertemuan dengan Screen Actors Guild ya, Screen Actors SAG ya, SAG. Itu di New York dan di Los Angeles, dan kita juga sempat ketemu casting director Marvel itu, Sarafin kita sempat ketemu kan, ya casting director Marvel itu, dan aku selalu melihat gitu Omre itu tidak henti-hentinya bicara mengenai ya filosofi Nusantara. Juga konsep Indonesia dengan konsep Nusantaranya kan. Karena itu menurut aku yang membanggakan. Gitu. Ya. Kalau bicara orang-orangnya, wah sana lebih terbuka ya, apa ya kan. Sudah banyak hal yang mereka lebih maju memang dari kita, tapi
Justru kita punya kekuatan yang mungkin itu juga sesuatu yang menarik banget dan mereka nggak tahu. Tapi setiap mereka dengar cerita mereka kayak amazed gitu kan. Oh, mereka aneh. Dengan garis khatulistiwanya, posisi kita di bawah khatulistiwa itu. Itu gimana tuh? Ada yang mau disampaikan mungkin buat ya masyarakat atau sahabat-sahabat Marcella di rumah? Soal bangsa ini penting buat seluruh kita. Supaya kita berdiri jelas. Gitu. Khatulistiwa. Kalau dunia suka bilang ekuator. Ekuator ya? Iya. Ekuator. Ekuator. Makanya ada beberapa gagasan-gagasan khatulistiwa yang harus kita kembangkan. Yang aku bilang sama teman-teman untuk festival film khatulistiwa. Ada 15 negara itu bisa ikut. Belum ada kan kita festival, kita selama ini festival cuma negara satu. Iya. Ini ada 15 negara. Menarik sih itu. Bisa lebih malah. Pokoknya di lingkungan itu. Iya. Karena ketika orang-orang tengah ini berpikir, dia itu lebih mementingkan semua daripada mementingkan dirinya. Berarti itu cita-cita untuk pencapaian berikutnya, Om? Iya, itu. Kalau aku tanya Om Rey ada pencapaian apa lagi setelah ini? Iya, aku pengen Pak Tri memahami ini. Festival Film Khatulistiwa ya Om, mudah-mudahan mudah-mudahan bisa bantu supaya ini terwujud, insya Allah. Amin. Ya. Tertagih aku. Sama-sama saling nagih Om Rey. Sama-sama saling nagih. Nah Om Rey kan juga identik banget dengan peran antagonis nih. Aku tadi lupa tanya. Om Rey kan juga identik loh dengan peran-peran antagonis. Iya sih. Rata-rata film-film Om Rey itu selalu perannya, aku lihat hampir selalu antagonis semua. Paling berat itu mengaku rasul. Mengaku rasul. Itu waktu kameranya itu aku baca di pesawat waktu ke Manado. Waduh ini serem banget ini. Orang mengaku dirinya rasul, kemudian dia paling itu kan. Iya. Gitu. Itu ya, film itu ya. Itu yang paling menggoyang. Iya. Makanya waktu dia pertama kali diputar, beberapa yang datang dari, aku lagi di Spanyol waktu itu. Itu challenge-nya kayak gimana tuh Om? Karena Om Rey kan aslinya nggak antagonis. Gimana tuh membangun mood sampai bisa jadi seperti itu? Ada tips khusus nggak? Tapi tokoh itu disenengin perempuan soalnya. Wah, itu kayaknya ini ya. Kalau itu nggak perlu berlatih ya Om ya. Kayaknya itu bawaan ya. Bawaan sejak muda ya nih. Walaupun antagonis disenangin perempuan di tokoh itu. Ini tokoh yang mana yang Om Rey maksud? Tokoh yang mengaku rasul itu. Aku belum nonton tuh. Dia punya istri 6 kan. Wow, kok aku belum nonton film yang mana nih? Apa itu? Mengaku rasul. Oke. Coba cari aja. Mengaku rasul. Toko pakai apa gitu. Tapi udah sempet tayang di bioskop ya? Sudah. Aku nggak nonton tuh. Dan diputar terus di 2008. Oh 2008 ya film itu ya. Mengaku rasul. Rasul. Oh mengaku rasul. Iya. Iya aku tahu mengaku rasul. 2008. Mengaku rasul. Tadi aku dengernya Om Rey nggak ngomong rasul soalnya mengaku rasul. Rasul. Iya. Selama di antara semua film Om Rey, film apa yang paling berkesan? Aku secara pribadi kesannya itu lebih banyak berhubungan dengan di luar film. Gitu. Kayak misalnya mengaku rasul ini hubungan aku di luar itu jadi beda kan. Iya. Orang tahu aku jadi jahat, tapi masyarakat tuh semakin cerdas. Iya. Mereka memahami itu jahat, tapi itu peranku, bukan akunya. Karena waktu aku memerankan itu, sesudah itu aku dikejar oleh sekelompok perempuan, 6 orang. Naik mobil untuk mau bertemu, mau melihat kakiku. Bayangkan mereka mau ketemu, mau lihat kaki. Perempuan dari Jakarta? Jakarta. Oh, wow. Gitu. Karena tokoh itu ya? Karena tokoh itu. Kenapa? Karena tokoh itu pakai sendal. Jadi kelihatan kaki, aduh keren banget katanya. Ya ampun. Jadi mereka pengen pegang. Ya, aku suruh pegang kakiku. Mereka pegang, mereka senang sekali. That's cute. Itu luar biasa, nggak biasa banget sih. Aku baru tahu orang mau pegang kakinya. Kaki.
Aku sampai tanya kakiku. Kenapa gitu kamu mau dipegang orang banyak? Kamu Oh masih ada impian karakter yang Om ingin mainkan nggak? Atau film yang ingin Om Aku itu hadirkan? sebenarnya pingin tokoh apa saja, asal pendekatannya itu asik. Gitu. Ada tokoh khusus kah? Atau Apa film aja? khusus yang Om Mau Rey jadi pingin harimau banget? juga, asal pendekatannya sekarang kalau kita pakai itu. Oh jadi Om Rey nggak ada pingin film atau karakter khusus ya? Apa aja ya? Apa aja, tapi pendekatannya gitu. Sehingga kita punya dapat sesuatu pengalaman. Ya. Harimau itu ganas matanya, misalnya lidahnya, masuk itu kan jadi ruang yang lain kan. Iya. Gitu. Atau ruang di luar manusia. Iya. Mungkin film tentang dari Ambon, Om. Bisa juga manis sekali. Tapi aku nggak suka banci. Nggak bisa aku. Aku heran diajak, nggak bisa aku cari lain aja. Oh kalau peran tukang jadi sapu aja. Oh jadi satu peran yang Om Rey hindari adalah kalau jadi banci ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Aku jadi menonton diriku aneh gitu. Tapi pernah? Nggak pernah. Pernah pakai apa namanya? Wig. Mau Dedi, tapi pura-pura banci lain kan. Jadi pura-pura jadi banci, menyamar jadi banci itu pernah ya Om? Iya. Bukan seperti ada tuh satu film aktor kita keren juga sih main, tapi dia memang jadi banci beneran bukan ya? Oke. Nah terus Om Rey terakhir mungkin harapannya ke depan baik untuk Om Rey sendiri, lalu juga untuk mungkin pesan buat para aktor di Indonesia atau kalau dengan para filmmaker kita ini para aktor di Nusantara ini mengolah gagasan-gagasan kita secara total. Ya. Gitu. Apakah melalui tumbuhan, apakah melalui binatang, atau dari pikiran-pikiran kita sendiri. Sehingga kita menemukan ciri kita yang diberikan Tuhan yang sangat luar biasa itu. Ya. Sesuai dengan posisi kita tinggal di tanah Nusantara. Nusantara. Terus kalau peran daripada mungkin negara kita terhadap dunia perfilman Indonesia, Om Rey ada harapan seperti apa? Harapan Om Rey terhadap peran daripada negara ini, Indonesia, terhadap dunia perfilman dan kebudayaan kita. Nah, kita harus jadi diri kita, jangan jadi diri orang. Jangan orang menyuruh kita. Kita yang menyuruh orang bisa. Ya. Karena posisi kita di tengah loh. Ya. Kita ini sebenarnya kalau tempat tinggal juru damai. Ya. Bukan orang dipakai alat. Ya. Gitu. Terus film Indonesia sendiri perlu nggak sih dukungan pemerintah menurut Om Rey? Pasti, karena kenapa film perlu? Karena film itu mengandung pemikiran soalnya. Sejauh ini apakah sudah cukup dukungan? Masih kurang. Ya, masih banyak PR ya. Makanya aku bilang, pandangan dari utara selatan itu kita kurang memperhatikan. Kita memperhatikan seperti di peta pandangan selatan ke utara. Bineka itu. Ya. Gitu. Tapi kalau pandangan dari utara selatan, ika dia. Makanya bineka tunggal ika. Ya. Bineka sama ika ini tunggal satu utara selatan kita. Karena Nusantara itu di antara dua benua, dua samudra itu. Ruang ini belum diajarin ke kita. Nah kalau dari Om Rey tadi dikatakan bahwa pemerintah masih sangat kurang gitu ya. Mungkin dukungan seperti apa yang menurut Om Rey harusnya mereka mampu dialog. Lakukan? Dialog itu penting karena dialog itu dari pemikiran. Bukan nyontek. Bisa saja Amerika lebih baik, tapi dia bisa karena negaranya begitu, nanti pindah ke kita yang jeleknya, bukan yang baiknya. Kita ini sudah baik karena apa? Di antara dua benua, dua samudra, di tengah garis keseimbangan bumi. Om Rey, again, terima kasih untuk bisa sharing dan ngobrol. Sama-sama. Sudah datang, senang banget kita bisa silaturahim lagi setelah cukup lama. Terakhir aku ketemu Om Rey itu dalam virtual ya, virtual class tentang acting class waktu kemarin kita Indies Class Festival. Mudah-mudahan Om Rey sehat terus. Amin. Terus ditunggu film berikutnya. Dan mudah-mudahan suatu saat harapan Om Rey untuk Festival Film Khatulistiwa itu menurutku menarik banget. Mudah-mudahan bisa terwujud ya Om. Itu. Ya, insya Allah. Ya. Jadi sampai jumpa lagi sahabat-sahabat Marcella. Tadi itu perbincangan saya dengan Om Rey Sahetapi
Dan nantikan lagi MZ Talks berikutnya dengan tokoh-tokoh inspiratif lainnya, dengan topik-topik yang insya Allah juga akan memberikan inspirasi dan pengalaman-pengalaman yang baru. Bersama terus kita berkarya dan bersama kita berbagi.